Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai kelanjutan untuk volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini cerita akan dimulai dan juga masuk ke dalam isi chapter ketiga pada volume pertama di tahun ketiganya itu sendiri dengan judul chapter The Final Years Begin, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah tahun terakhir akan segera dimulai. Di mana pada pembuka untuk chapter ketiga kali ini cerita akan dimulai dari POV-nya Ayano Koji Kiyotaka. Tak lama setelah upacara penerimaan siswa baru, aku tidak langsung kembali ke kelas dari ruang olahraga. Dan sebagai gantinya, aku menuju ke ruang staf. Namun karena para guru masih dalam rapat, aku mengubah arah dan pergi menemui kepala sekolah, di mana dia terlihat agak terkejut melihatku. Tapi sepertinya ia sudah mendengar kabar dari seseorang. Jadi dia tidak terlalu banyak bertanya, dan setelah memastikan bahwa aku memiliki 20 juta poin pribadi, lalu memverifikasikan dari mana asalnya. Berbagai prosedur yang membosankan pun akhirnya dimulai. So beralih ke ruang kelas 3C, di mana masing-masing sensei yang mengetahui kabar ini sebelum jam pelajaran dimulai butuh waktu untuk benar-benar memahami dan juga mencernanya. Ya, ia masih terlihat sedikit bingung akan apa yang sedang terjadi, di mana masing-masing sensei berdengung ya, lalu menatap ke arahku. Pertama-tama, bagaimana kalau kamu memperkenalkan diri? Tentu saja, aku bukan siswa baru. Selama ini meskipun kami tidak sekelas, aku mengingat setiap wajah dan juga nama siswa di kelas ini. Begitu pula dengan siswa kelas 3C. Mereka pasti tahu siapa aku. Anggap Ayano Koji. Namun tetap saja aku harus menjalani formalitas ini. Di mana Ayano Koji berkata, upacara penerimaan baru saja selesai. Jadi maaf mengganggu waktu kalian. Aku, Yotaka Ayano Koji, dan aku baru saja pindah ke kelas ini dengan menukar 20 juta poin pribadiku. Aku tidak bisa menggantikan Sakayanagi yang memilih keluar dengan keinginannya sendiri. Tapi jika semua orang di sini masih punya semangat untuk berjuang, aku percaya kita bisa mengubah keadaan kelas ini yang sudah tertinggal jauh. Ya, singkat tapi jelas, aku memilih kata-kataku dengan hati-hati sambil mengingat betapa buruknya perkenalanku di tahun pertama dulu. Rasanya sudah cukup baik, tapi aku tidak yakin apakah maksudku benar-benar tersampaikan. Di mana semua orang hanya terdiam dan hanya menatapku saja. Saat itu seorang siswa mulai bertepuk tangan untuk memecah ketegangan. Selamat datang Ayano Koji, ucap Hashimoto. Ya, orang yang bertepuk tangan itu adalah Hashimoto Masayoshi, orang yang paling mendukung kepindahanku ke kelas 3C. Di mana setelah Hashimoto memecah keheningan, beberapa siswa lain ikut bertepuk tangan, meskipun dengan setengah hati. Namun tidak semua orang yang tampak senang dengan kehadiranku. Banyak tatapan tertuju padaku terasa dingin dan tidak bersahabat. Namun meskipun begitu, aku tidak bisa langsung menilai kelas ini hanya dari reaksi pertama mereka. Ya, tanpa Sakayanagi, kelas ini kehilangan arah. Dan sekarang mereka harus memutuskan sendiri apakah akan mempercayaiku atau tidak. Kelas ini yang telah kehilangan ambisinya, ini menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ya, melalui tindakan mereka, waspada, curiga, akan tetapi juga menginginkan hasil yang cepat dan juga positif. Ya, tanpa menyadari ketegangan yang terjadi di antara para siswa, masing-masing sensei melanjutkan pelajaran untuk mencoba menghilangkan suasana canggung yang meliputi kelas. Namun sebelum itu masing-masing sensei harus menentukan tempat dudukku, di mana masing-masing sensei berkata, baiklah, tentang tempat duduk Ayano Koji, biarkan aku berpikir sebentar. Di mana masing-masing sensei masih terlihat ragu saat menatap seisi kelas. Ya, selain aku ada 36 siswa di dalam ruangan, dan ada 4 kursi kosong. Mungkin baris keempat yang paling sedikit dihuni adalah pilihan terbaik, atau mungkin sebaiknya mempertimbangkan untuk memindahkan tempat duduk siswa lain. Di mana sebelum masing-masing sensei berhasil mengambil keputusan, seorang gadis yang duduk di baris terakhir dekat jendela mengangkat tangannya. Menurutku dia harus duduk tepat di depanku, ucap Morishita. Ya, perkataan itu justru membuat masing-masing sensei semakin bingung.
Mungkin karena dia tak menyangka ada yang berbicara, terutama untuk siswa ini yang sangat jarang sekali berbicara. Di depan Morishita, ucap Mashima Sensei. Ya, yang berbicara adalah Morishita Ai yang sering disebut sebagai anak aneh di kelasnya. Di mana Morishita melanjutkan perkataannya dengan berkata, ya, alasannya pertama, karena Ayano Koji Kiyotaka baru saja pindah ke kelas kita. Dia pasti merasa canggung. Kalau dia ditempatkan di tengah kelas, dia mungkin akan diam saja seperti seorang introvert yang pemurung. Jadi lebih baik kita memberinya tempat yang paling diinginkan banyak orang, terutama para introvert. Baris terakhir di dekat jendela, di mana dia bisa duduk dengan nyaman. Selain itu, meskipun baru saja pindah, kita perlu mengawasi orang luar dari kelas saingan ini. Dan dengan mempertimbangkan semua itu, menempatkan dia di depanku adalah pilihan yang terbaik. Namun jika ada yang keberatan, silakan bicara sekarang, ucap Morishita. Ya, meskipun kata-kata Morishita terdengar angku dan penuh dengan prasangka, tidak ada satupun siswa yang menyangkalnya. Dan bagiku sendiri, tempat duduk bukanlah masalah besar. Jika wali kelas dan siswa lain tidak keberatan, aku juga tidak punya alasan untuk menolak. Namun masih ada satu hal yang perlu dipastikan. Apakah siswa yang saat ini duduk di depan Morishita setuju akan usulan tersebut? Suijio, kalau kamu tidak keberatan, ya, Mashima Sensei hampir saja menanyakan pendapat Suijio, si pemilik kursi pada saat ini. Namun dengan cepat, Suijio menjawab, tentu saja aku tidak keberatan. Ayo kita tukar tempat sekarang juga, ucap Suijio. Ya, sebelum Mashima Sensei menyelesaikan kalimatnya, Suijio langsung setuju dan bertukar tempat duduk, di mana ia tampak sangat senang, seolah-olah pindah tempat duduk adalah hal yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Baiklah, Suijio, kalau begitu silakan pindah ke salah satu kursi kosong, ucap Mashima Sensei. Baik Sensei, balas Suijio. Ya, dengan jawaban itu, Suijio segera mengemas barang-barangnya dan berdiri. Dan setelah Suijio menyetujuinya, Mashima Sensei pun membawakan meja dan juga kursi baru ke tempatnya. Dimana setelah itu, Mashima Sensei menyuruh Ayano Koji untuk duduk di kursinya. Duduklah Ayano Koji, mari kita lanjutkan pelajaran homeroomnya. Baik, ucap Ayano. Ya, mengikuti saran Morishita, aku duduk di depannya. Dan baru saja aku duduk, aku mendengar suaranya dari belakang. Senang bertemu denganmu, Ayano Koji Kiyotaka, ucap Morishita. Ya, sama-sama, balas Ayano Koji. Nah, secara keseluruhan suasana di kelas C masih terasa tegang. Tetapi dibandingkan dengan kelas Hori kita yang biasa aku tempati, di sini terasa lebih tenang dengan caranya sendiri. Meskipun mereka sudah diberitahu sebelumnya mengenai kepindahanku, mungkin beberapa siswa tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Namun disiplin mereka cukup tinggi untuk saat ini. Lingkungan ini cukup baik untuk bergerak cepat tanpa perlu banyak penyesuaian lagi. Ya, aku sudah mengecek data dari sistem OAA untuk menghafal wajah, nama, dan juga kemampuan yang terlihat dari setiap siswa di kelas ini. Tapi seperti halnya kemampuanku yang tidak bisa sepenuhnya diukur oleh sistem sekolah, setiap siswa juga memiliki potensi yang tersembunyi mereka sendiri, di mana mengungkap kemampuan tersembunyi itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan sekolahku yang tersisa pada saat ini. Ya, tinggal 1 tahun lagi, jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Namun itu bukan berarti aku harus terburu-buru mendekati mereka begitu saja. Aku perlu menemukan keseimbangan yang tepat di antara pendekatan yang ada. Di mana saat aku sedang memikirkan hal itu semua, seseorang kembali memanggilku dari arah belakang. Apa yang sedang kamu pikirkan, Ayano Koji Kiyotaka? Di mana suara Morishita datang dari belakang seperti sebuah bisikan. Aku sedang memikirkan masa depan, ucap Ayano Koji. Seperti apakah kamu bisa mendapatkan 100 teman baru? Tanya Morishita. Entah kenapa, dia mengatakannya dengan nada seperti sebuah lagu. Akan tetapi mengenai semua orang di kelas dan menjalin pertemanan bukanlah ide yang buruk. Tapi itu bukanlah yang sedang aku pikirkan. Tidak, bukan begitu, ucap Ayano Koji. Saran itu sangat jauh dari pikiranku yang sebenarnya, jadi aku menolaknya. Bagaimana kalau makan onigiri bersama 100 orang, ucap Morishita kembali. Tidak, aku bahkan tidak mengerti maksudmu. Makan onigiri bersama 100 orang, tanya Ayano Koji. Dan anehnya, nada bicaranya si Morishita seperti berirama, itu masih berlanjut, seperti sebuah lagu. Lihat ke sini, ucap Morishita kembali. Saat aku berbalik seperti yang diperintahkan, aku melihat Morishita menatapku dengan mata dinginnya.
Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kiyotaka Ayano Koji, itu agak kasar, balas Ayano. Ya, mengumpulkan 100 teman untuk makan onigiri bersama kedengarannya tidak masuk akal. Kamu serius tidak tahu kalimat klasik itu? Seriusan, ucap Morishita. Tidak ada orang lain yang akan mengerti juga, balas Ayano. Dimana setelah aku menjawab, Morishita menghalakan napas panjangnya dengan wajah kesalnya. Tidak tahu, mungkin bukan kata yang tepat. Mungkin aku harus mengatakan tidak paham hal-hal umum. Itu lebih akurat. Dan dia tampak benar-benar kecewa meskipun aku tidak tahu apa yang membuatnya begitu. 100 teman dan 100 orang makan onigiri bersama, bahkan setelah aku pikirkan baik-baik, aku masih tidak mengerti. Terserah, hadap ke depan dan dengarkan guru, ucap Morishita dengan nada kesalnya. Ya, bukankah justru kamu yang menyuruhku berbalik tadi, anggap si Ayano. Nah, sekarang cerita mulai masuk pada part pertama pada chapter ketiganya, di mana masih dalam keadaan kelasnya Ayano Koji yang baru ya, yaitu 3C, di mana masing-masing sensei selesai menjelaskan jadwal pelajaran dan materi yang akan dipelajari dalam beberapa hari ke depan, lalu bersiap untuk mengakhiri sesi homerun. Ya, bagi siswa tahun ketiga, mengatur waktu menjadi lebih penting, karena mereka tidak bisa lagi sebebas saat di tahun pertama dan juga tahun kedua, di mana di masa ini adalah persimpangan besar dalam hidup mereka. Ya, pada musim panas nanti, mereka harus menentukan rencana untuk masa depan sambil tetap menjalani sisa tahun ajaran yang ada. Namun hal ini tidak berpengaruh bagi siswa yang sudah memiliki masa depan yang jelas, atau seperti aku yang jalannya sudah ditentukan bahkan tanpa melakukan apapun. Jika tidak ada masalah, maka homeroom ini, ucap masing-masing saat mengakhiri sesi kelas. Nah, karena aku tiba-tiba pindah ke kelas C di tahun ketiga, hal ini bisa saja membuat hori kita atau bahkan seluruh siswa di kelas 3A akan datang mencariku. Tapi aku tidak perlu panik, bahkan jika aku langsung pergi, mereka tetap akan terus menekanku untuk mendapatkan jawaban. Dan jika membuat keributan sekarang, bisa-bisa malah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mempertimbangkan hal itu, idealnya aku memang harus pindah tempat. Selain itu, aku juga punya janji dengan seseorang setelah ini, di mana saat homerun baru saja berakhir dan aku hendak berdiri, Hashimoto tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berbicara di depan kelas. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Bagaimana kalau kita mengadakan pesta penyambutan untuk Ayano Koji di Keyaki Mall? Kita buat acara besar, ucap Hashimoto. Namun begitu dia mengatakan hal tersebut, suasana kelas langsung menjadi tegang. Di mana agar tidak menarik perhatian, aku diam-diam duduk kembali. Di mana masing-masing yang hendak berjalan keluar pun juga berhenti dan berbalik untuk melihat bagaimana reaksi para siswa. Namun beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara seorang pun, dan akhirnya Kenta Yoshida, salah satu siswa kelas 3C, memecah keheningan. Di mana Yoshida berkata, "Maaf, tapi aku menolaknya." Dia menolak dengan nada yang tenang dan tanpa emosi. Kenapa bilang begitu?" Setelah usulan ditolak, Hashimoto langsung menundukkan bahunya dengan dramatis. Ayano Koji baru saja datang. Kalau kita memperlakukannya seperti dia belum benar-benar jadi anggota kelas dan malah membiarkannya sendirian, dia bisa merasa tersisihkan. Coba tunjukkan sedikit rasa empati ya, ucap Hashimoto. Jadi begini rasanya menjadi terisolasi, anggap Ayano. Dimana bagaimanapun juga aku mencoba untuk membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang dikucilkan. Tidak terasa menyenangkan, tentu saja. Tapi pada titik ini masalahnya bukan lagi soal apakah mereka mau menerimaku atau tidak. Suasana kelas justru memburuk karena aku jadi bahan pembicaraan. Ya, ada beberapa hal yang sulit diabaikan begitu saja sebagai penonton. Situasi ini mulai membuat lingkungan mereka terasa tidak nyaman. Terlebih lagi, aku belum siap menghadapi pesta penyambutan saat aku belum benar-benar menjalin hubungan dengan siapapun. Tapi karena Hashimoto yang sudah mengusulkannya, aku hanya bisa diam dan mengamati dari pinggir. Dalam posisiku sekarang, aku tidak bisa dengan tegas berkata, "Semua orang datanglah," atau "aku menolak." Ya, dari sudut pandangku akan lebih baik jika semuanya tetap seperti semula. Tapi karena Hashimoto melakukan hal ini demi aku tidak bisa menyangkalnya begitu saja. Aku tidak menolak Ayano Koji sama sekali. Kita semua sudah menerimanya dengan mengumpulkan poin pribadi kita agar dia bisa bergabung. Tapi kau juga tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk berpesta, bukan? Kita sudah turun ke kelas C. Kita tidak bisa membiarkan diri kita tertinggal dalam ujian khusus berikutnya. Yang paling penting sekarang adalah Ayano Koji membuktikan dirinya dengan hasil yang nyata untuk membantu kelas.
menunjukkan bahwa dia sekutu yang bisa diandalkan, bukan? Ya, begitu dia melakukannya, kami akan dengan senang hati menerimanya tanpa perlu dipaksa. Dimana setelah menjelaskan alasannya menolak, Yoshida berdiri dari kursinya. Aku setuju. Dia belum menunjukkan apa-apa kepada kita. Dan siapa tahu dia mungkin mata-mata dari kelas lain. Aku tidak ingin pura-pura semuanya baik-baik saja, lalu mengadakan pesta. Setelah itu, Machida menyelesaikan pendapatnya, lalu salah satu siswa dari kelas C perlahan mulai keluar dari ruangan kelas. Aduh, bikin pusing saja, ucap Hashimoto sambil menggarukkan kepalanya. Di mana ia lalu melirik ke arahku dengan ekspresi menyesal, di mana aku memberi isyarat bahwa aku tidak terganggu olehnya. Dan tak butuh waktu lama, hanya segelintir dari kami yang masih tersisa. Sampai sekarang aku adalah lawan mereka, jadi aku hampir tidak pernah berinteraksi dengan siswa-siswa ini sebelumnya. Dan di antara mereka yang masih berada di kelas adalah Hashimoto, Morishita, Yamamura, dan Sanada. Orang-orang yang setidaknya memiliki sedikit hubungan denganku. Dengan kata lain, selain mereka, tidak ada yang memilih untuk tinggal. Kamu benar-benar tidak diinginkan ya, Kiyotaka Ayano Koji. Seperti barang yang tidak ada pembelinya, ucap Morishita. Ya, tidak diinginkan itu sudah bisa diduga. Mungkin, tapi kalau yang pindah itu Honami Ichinose, Kikyo Kushida, atau Yosuke Hirata, apakah mereka akan diperlakukan sama? Ucap mereka yang menemani Ayano Koji di dalam kelas. Aku merasa membayangkan situasi itu dengan siswa-siswa yang mereka sebutkan. Hanya dengan memikirkannya saja, sebuah gambaran jelas muncul di benakku. Mungkin tidak semua orang akan menerimanya, tapi bisa dipastikan ada beberapa orang yang akan menyambut mereka dengan senyum lebar. Ya, kurasa begitu. Jangan beri aku jawaban, kurasa begitu. Itu sudah jelas benar. Jangan coba-coba menghindari kenyataan, ucap Morishita. Harapan kecil yang mungkin tidak realistis, yang selama ini aku genggam, hancur oleh ucapan tajam Morishita. Jadi, ya, sudah jelas bahwa tidak ada yang menginginkanmu di sini, Kiyotaka Ayano Koji. Pengamatannya yang tajam membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Mulailah dengan menerima kenyataan. Itu masuk akal. Entah kenapa kata-katanya membuatku merasakan sedikit kesedihan. Ya, saat kata-katanya masih terngiang di telingaku. Yamamura dan Sanada menampilkan ekspresi menyesal. Lalu mereka berjalan keluar kelas. Hashimoto yang memperhatikan mereka pergi lalu mendekatiku dan menepuk bahu kananku. Maaf soal itu Ayano Koji, jumlah orangnya agak kurang. Tapi kita akan tetap adakan pesta penyambutan. Siapa saja yang akan datang? Tanya Ayano. Sejauh ini cuman aku, jawab Hashimoto. Itu lebih dari sekedar agak kekurangan orang, tapi aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Dia berusaha bersikap ramah, jadi mungkin lebih baik aku terima saja. Oh benar, Morishita bagaimana denganmu? Tanya Hashimoto sambil menoleh kepadanya. Kalau ada perempuan yang ikut pasti pesta penyambutan jadi lebih meriah. Tanya Hashimoto. Namun jawaban Morishita langsung keluar tanpa ragu. Aku menolak. Itu agak mendadak, menurutmu tidak? Bukankah kamu ada di pihak kami? Tanya Hashimoto. Pilih kata-katamu dengan hati-hati. Kalau aku berpihak pada seorang pengkhianat atau seorang yang tidak diinginkan siapapun, itu hanya akan merepotkan diriku. Selain itu, aku punya pertualangan yang harus kulakukan di sekitar sekolah. Ya, setelah meraih tasnya, Morishita langsung berlari keluar dari kelas. Nah, sekarang hanya tinggal beberapa orang siswa di kelas. Seorang gadis yang duduk di dekatnya sempat melirik ke arah kami, tapi begitu bertatapan dengan Hashimoto, dia langsung meninggalkan kursinya. Sepertinya ini memang ditakdirkan hanya untuk kami berdua. Pertualangan seperti apa yang sedang dibicarakan Morishita? Tanya Ayano. Jangan terlalu dipikirkan soal Morishita. Cukup dengarkan setengah dari apa yang ia katakan. Tidak, mungkin seperlima saja. Jangan terlalu serius menanggapi kata-katanya, ucap Hashimoto. Hashimoto hanya mengangkat bahu kecil lalu menepuk punggungku pelan sebelum berjalan menuju pintu. Berdiam diri dalam suasana suram seperti ini tidak akan baik untuk kesehatanmu. Ayo pergi. Dan aku mulai mengikuti Hashimoto untuk keluar dari kelas. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari pembuka untuk chapter ketiga pada bagian intro dan juga part pertamanya, dimana kenyataan bahwa Ayano Koji masih belum bisa diterima di kelasnya yang baru, dan perubahan sikap siswa di kelas 3C akibat pengkhianatan Hashimoto sebelumnya. So, jadi untuk video kali ini itu sendiri aku cukupkan dulu ya sampai di sini. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Bang, lanjut bang, gitu kan. Siapa tahu menarik dan aku bakal lanjutin ke part yang berikutnya.
Dan sebelumnya juga aku cuma mau bilang kalau isi dari video ini adalah hasil terjemahan dari konten kreator Anime Anywhere, salah satu leaker dan juga translator serialnya Classroom of the Elite, yang aku rubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan ChatGPT. Jadi jika ada sedikit perbedaan dari tempat kalian biasa baca light novel, ya aku minta maaf gitu kan. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.